Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 10 siswa baru SMA Negeri 1 Pasirian. Kalian mungkin baru melihat dengan sosok yang ini yang sekarang berada di layar laptop atau HP kalian. Perkenalkan, nama Ibu Bu Sasi Cahya Winasri, biasa dipanggil Bu Sasi. Kebetulan di SMA Pasirian Bu Sasi memegang, kalau biasanya guru mata pelajaran ya, kalau Bu Sasi di bimbingan konseling. Jadi buat kalian-kalian yang ada sesuatu, pengen curcol, pengen apa, silakan ke Bu Sasi di ruang BK. Di ruang BK ada 3 guru BK, ada 34, mohon maaf, ada 34, Bu Sasi, Bu Manila, Pak Udin, dan Bu Sri. Nanti kalau kalian sudah masuk tatap muka, kalian harus dan wajib berkenalan dengan kami. Dalam kegiatan MPLS ini, Bu Sasi mendapatkan tugas memberikan materi kepada kalian bagaimana menumbuhkan motivasi belajar menghadapi pembelajaran daring, karena pada kondisi pandemi sekarang ini pemerintah sudah menganjurkan bahwa pembelajaran di sekolah menggunakan sistem daring. Nggak tahu nanti kalau misalkan ada pengumuman baru dari pemerintah, mungkin ada tatap muka dan mungkin juga ada daring. Yang bisa saya soroti sekarang adalah menumbuhkan motivasi kalian saat pembelajaran daring. Baik, tema kali ini adalah tadi sudah bisa saya sebutkan, menumbuhkan motivasi belajar menghadapi pembelajaran daring. Karena pengalaman untuk tahun kemarin yang sekarang sudah naik ke kelas 11, banyak kakak kelas kalian itu pada saat pembelajaran daring banyak yang agak lambat dalam menyelesaikan tugas, juga dalam pada saat mengikuti pembelajaran, mungkin karena kondisi yang kurang terpantau di rumah, baik itu karena orang tua yang sibuk kerja ataupun juga tidak ada pantauan langsung dari Bapak Ibu guru. Jadi pada saat pembelajaran daring banyak siswa-siswa yang tidak mengikuti, bahkan pada saat diberi tugas anak-anak juga belum menyelesaikan dengan baik, hingga pada akhirnya pada saat akan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, siswa-siswa ini yang banyak memiliki tanggungan tugas akhirnya keteteran dalam menyelesaikan tugas, karena mau tidak mau mereka juga harus menyelesaikan tugasnya. Tidak ada kata karena daring tugas tidak dipermasalahkan, tidak, tetap meskipun pembelajaran daring, meskipun tatap muka, tugas yang harus dikumpulkan tetap harus diselesaikan 100%. Baik, di sana kalian bisa memantau visi misi dari SMA Negeri Pasirian. Pada dasarnya semua sekolah visi misinya sama. Terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, terampil, dan berwawasan global. Jadi pada intinya semua sekolah itu mengharapkan peserta didiknya mampu memiliki kemampuan, baik itu berprestasi secara akademik maupun non-akademik, dan juga menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan juga mampu bersaing di kancah nasional, kalau bisa internasional, alhamdulillah lebih bagus lagi ya. Kemudian itu misinya. Misi dari SMA Negeri Pasirian, SMA Negeri 1 Pasirian ada 5. Kalian bisa membaca, tidak perlu dihafalkan, kalian baca, kalian resapi seperti itu, tidak perlu dihafalkan ya. Menanamkan keimanan dan ketakwaan. Jadi memang yang utama dari siswa itu harus beradab, beragama.
Jadi orang berilmu tapi kalau tidak beragama juga tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Jadi yang utama itu tetap harus beragama, beriman, bertakwa. Baru ilmu nanti akan mengikuti. Kemudian yang dua, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, mewujudkan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berkualitas. Nanti akan ada materi lagi tentang pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pasirian. Kalian harus mengikuti salah satunya apa, jadi biar kemampuan, bakat, minat kalian akan tersalurkan di sana. Dan juga nanti ada ekstra wajib yang wajib kalian ikuti, yaitu pramuka. Kemudian yang keempat, membentuk pribadi yang berpengetahuan dan berwawasan global. Jadi meskipun kita ada di Pasirian, di kaki Gunung Semeru, kata orang-orang kota, Pasirian, pesisir pantai, tapi kita harus mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di SMA kota, jangan mau kalah. Kemudian yang kelima, menjalin kerjasama dengan orang tua, masyarakat, atau institusi lembaga lain. Ya, dalam hal ini tetap yang utama komunikasi dengan orang tua kalian itu yang kami utamakan, karena bagaimanapun juga waktu yang paling banyak kalian habiskan di rumah itu dengan orang tua kalian. Yang paling mengetahui kondisi kalian itu juga orang tua kalian. Kalau Bu Sasih dan guru-guru yang lain kan hanya memantau kalian di sekolah saja. Jadi taunya ya pada saat proses belajar mengajar itu. Tapi selebihnya yang lebih tahu adalah orang tua kalian. Kemudian ini ada, bisa sedikit mengulik dari pepatah Arab, karena Bu Sasih Muslim, jadi yang Bu Sasih pakai dari Arab. Manjada wajada, wah itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, apakah orang malas akan sukses? Kira-kira bagaimana? Karena sudah dijelaskan, insya Allah kalian yang muslim pasti akan memahami dan juga sering mendengarkan. Allah tidak akan mengubah seseorang jika seseorang itu tidak berusaha. Jadi Allah akan memberikan kalian rezeki, baik rezeki sehat, rezeki ilmu, rezeki prestasi, rezeki apapun itu jika kalian berusaha. Tapi kalau kalian di rumah saja, diam saja, tidur saja, ya Allah ya bagaimana akan memberikan kalian rezeki? Bagaimana akan memberikan kalian ilmu jika kalian waktunya sekolah tidur? Jika kalian waktunya sekolah malah nongkrong sama teman-teman, apa yang malah kalian dapat? Ya, malah yang kalian dapat nanti tagihan tugasnya makin menumpuk. Dan nanti bisa dipastikan kalau untuk siswa-siswa seperti itu yang tugasnya menumpuk, insya Allah Bu Sasih dan tim BK akan silaturahmi ke rumah kalian. Ya, bukan mau marah-marah, bukan. Cuma mau ini loh nak, kamu waktunya sekolah, harusnya juga sekolah. Pada saat sekolah ada tugas yang harus kalian selesaikan, jadi harus diselesaikan, seperti itu. Sebenarnya Bu Sasih dan Bapak Ibu guru BK yang lain sangat berharap sekali kalian tidak sampai membuat BK terlalu jauh, sampai marah atau apa. Tidak, kami Bapak Ibu guru BK inginnya kalian juga sukses, tugas-tugas kalian juga lengkap, pada saat pembelajaran tatap muka kalian juga masuk dengan baik, dan juga berharap kalian juga akan sehat selalu, terhindar dari penyakit corona, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini Bu Sasih paham, Bu Sasih tahu kalian pasti punya cara belajar sendiri, bagaimana kalian menyiasati supaya kalian bisa menyelesaikan tugas, karena kalian sudah kelas 10 sekarang,
guru SMA, sudah pengalaman di kelas 7, 8, 9. Dan ini pembelajaran daring kan kalian sudah mengalami waktu di SMP. Di sini hanya bisa sih melakukan review lagi bagaimana cara kalian agar kalian tidak keteter dengan kondisi pembelajaran daring, karena kalau pembelajaran daring kembali lagi bisa sih ingatkan bahwa tidak ada pantauan langsung dari Bapak Ibu guru. Kemudian juga kadang orang tua juga kurang bisa memantau karena kesibukan bekerja seperti itu. Jadi ini bisa sih review cara mengatur waktu belajar dari rumah, jadi biar kalian nanti pada saat pembelajaran daring juga enjoy, tidak keteter, dan juga bisa menyelesaikan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang pertama, susun rencana atau agenda kegiatan kalian. Jadi kalian harus bisa punya poin-poin. Saya bangun jam 5 sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh saya harus ngapain, sampai nanti jam 7 pada saat kalian harus masuk sekolah. Jadi kamu harus punya catatan-catatan. Saya harus bagaimana. Tidak perlu secara tertulis. Kalau memang kalian sudah kalian anggap kalian mampu, tidak perlu secara tertulis. Kalian dalam pikiran kalian, jam 5 saya harus gini, setelah sholat subuh saya ngaji, setelah ngaji apa harus sesuai jadwal, ya. Jadi jangan setelah sholat subuh terleha-leha tidur di kamar, ya kebablas sudah kalian, sama lihat HP, kebablas sudah, ya. Sedangkan kemudian orang tua kalian jam 6:30 ada yang sudah berangkat kerja. Nah, kalian kalau sudah ditinggal orang tua nanti tidak ada yang bangunkan. Seperti itu ya. Kalau misalkan ibunya tidak kerja, ada di rumah, mungkin ada yang bangunkan. Mak, kalau misalkan semua kerja dengan asumsi ayah ibu kalian kerja, nah, kalian harus disiplin dalam mengatur jam-jam kalian di rumah. Kemudian yang kedua, urutkan prioritas kegiatan yang seperti saya sampaikan. Jadi mana yang paling penting menurut kalian, itu selesaikan dulu. Ya, misalkan saya pelajaran fisika kok tidak paham, ada tugas itu, selesaikan dulu. Kalau misalkan ada yang tidak paham, kalian bisa datang ke rumah Bapak Ibu guru mata pelajaran. Insya Allah beliau akan sanggup meluangkan waktunya. Atau kalau misalkan kalian tidak datang ke rumah beliau, kalian bisa WA. Nanti kan ada di grup itu ada nomor-nomor dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jadi kalian bisa WA, Pak, Bu, saya tidak paham seperti ini, atau Pak, Bu, di rumah saya kesulitan sinyal. Jadi kalian harus terbuka dengan Bapak Ibu guru apa yang kalian lakukan, atau kalian ada kendala apa. Tapi jangan, dengan syarat tidak boleh berbohong. Sinyal tidak bermasalah, kalian bilangnya karena ngantuk, bilang sinyal saya tidak ada, lemot. Nah, tidak boleh seperti itu, tidak boleh berbohong dengan syarat. Kalian berbohong suatu saat insya Allah pasti akan ketahuan sudah, ya, pasti akan ketahuan, ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupakan relaksasi. Nah, di sini maksudnya tidak seterusnya kalian harus kalau bahasa Jawanya getu. Nah, tidak seterusnya kalian harus yaitu sudah getu itu ya. Sepaneng mengerjakan tugas, tidak. Kamu beri waktu sekali, waktu istirahat, jalan-jalan di luar, atau goes, atau berjemur, atau gimana, atau sekedar minum. Jadi apa yang membuat kamu rileks, membuat fresh. Karena kan kalau misalkan di kelas, pembelajaran kelas kalian fresh kan tidak bisa. Bu pamit jalan-jalan karena jenuh, ya jelas tidak bisa. Tapi kalau misalkan di rumah kalian jenuh dengan materi, misalkan materinya saya tidak paham apa ini, kalau kalian jenuh, kalian bisa keluar dulu, lihat pemandangan di luar,
kemudian apa, minum, tapi jangan lihat TV. Kalau sudah lihat TV, wah sudah buyar sudah itu ya. Jadi jangan lupakan relaksasi. Jadi biar kalian sampai belajarnya tidak getu, tidak sepaneng, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 4, tidak menunda-nunda. Nah ini yang poin utamanya, tidak menunda-nunda. Jadi ada tugas, misalkan kamu hari Senin ada tugas matematika, dikumpulkan paling lambat misalkan Selasa. Segera selesaikan. Setelah pembelajaran selesai, istirahat dulu, sholat zuhur, apa istirahat, ada waktu langsung dikerjakan, tidak usah menunggu besok-besok ya, tidak usah menunggu besok-besok, langsung dikerjakan pada saat itu, selesaikan. Kembali lagi, kalau tidak paham kalian bisa langsung bertanya kepada bapak ibu guru ya. Jadi selesaikan tugasnya saat itu juga, jangan pernah menunda-nunda tugas. Kalau kalian sudah menunda-nunda tugas, sudah menumpuk tugasnya, kalian akan keteter. Pada saat nanti tagihan-tagihan banyak, kalian akan kesulitan untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Sudah kita umpamakan pada diri kita. Kalau kalian punya janji dengan seseorang, kemudian tidak ditepati janji itu, jengkel nggak kita? Tentu kita jengkel kan? Nah, sama. Jadi kita kalau ingin dihargai orang lain, kita juga harus menghargai orang lain ya. Jadi kalau bapak ibu guru memberikan tugas, itu bukan karena bapak ibu guru ini kok tugas aja, bukan, tapi karena pengen kalian lebih paham materinya ya. Dan itu pun juga saya kira tugasnya bapak ibu guru sangat-sangat wajar. Jadi tidak akan terlalu banyak, tidak akan terlalu menyiksa waktu kalian ya. Apalagi kalian belajar di rumah bisa dengan tidur, bisa dengan glosor, bisa dengan apa, kan sudah santai toh. Beda kalau di kelas kan memang harus duduk rapi. Kalau jalan-jalan, kalau sekiranya kalau mengganggu ya jelas ditegur. Tapi kalau belajar di rumah kan kalian santai. Jadi ada banyak waktu luang, kalian bisa menyelesaikan tugasnya. Harusnya seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini kembali lagi itu karena nyambung juga ya anak-anak. Karena pelajaran daring di rumah, jauh dari pengawasan, kadang orang tua juga tidak bisa ngecek ada tugas atau enggak, tugas kalian selesai apa enggak. Kalau kadang orang tua, ada tugas, kalian bilangnya karena apa, masih males, ndak ono bu, ndak ono tugas. Nah, orang tua pasti akan percaya itu kalau kalian ndak ada tugas. Tapi pada kenyataannya kalian punya tugas, iya kan? Nah, wes jujur aja seperti itu. Pasti dulu SMP pernah seperti itu ya. Jadi menghindari sifat kurang rajin. Bu Sase enggak mau bilang males, enggak ya, kurang rajin. Kalau males kok ketok aneh koyo opo ya, kurang rajin. Cara terhindar dari sifat kurang rajin ya. Yang satu, paksa diri untuk selalu tepat waktu. Jadi kalau kalian tidak memaksa diri kalian harus menyelesaikan tepat waktu, itu akan sulit, sudah akan menyusahkan diri kalian sendiri ya. Sesuatu yang dikerjakan tepat waktu, kemudian sesuai porsinya, pasti akan apa ya. Kemudian yang kedua, manajemen waktu belajar dan bermain. Jadi kalian harus bisa mengatur kapan waktu belajar, kapan juga saya harus mau bermain agar fresh pikiran kita. Jangan lebih banyak bermain daripada belajar ya. Karena usia kalian masih usia sekolah, jadi tugas kalian itu yang utama belajar. Berarti yang paling banyak itu ya harus belajar daripada bermain ya. Mau sukses atau tidaknya, untuk saat ini kalian tetap dilihat dari nilai kalian. Jadi untuk mendapatkan nilai yang bagus ya syaratnya kalian harus rajin belajar itu ya, tidak bisa yang lain ya.
Nanti pada saat kalian sudah belajarnya sudah, tugasnya sudah selesai semua, pokoknya tugas utama kalian di sekolah sudah beres, baru itu kalian luangkan waktu untuk bermain, untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, tapi tetap dengan syarat menjaga prokes. Jadi tetap jaga jarak, tetap memakai masker. Jangan terus bermain kemana-mana tidak memakai masker, terus berkumpul-kumpul, ya, tanpa ada prokes tetap karena kondisi masih seperti ini. Jadi kalian tetap masih harus menjaga prokes. Kemudian yang ketiga, kembali lagi, jangan menunda-nunda pekerjaan. Ini yang Bu Sasih tekankan. Jangan menunda-nunda pekerjaan, ya. Semakin sering kalian menunda-menunda tugas kalian, pekerjaan kalian akan semakin menumpuk. Kalau sudah waktunya akhir, batas akhir pengumpulan, dan sedangkan tugas kalian banyak yang belum selesaikan, sudah overload kalian, sudah akan keteter sudah, ya. Malah banyak yang nanti tidak akan terselesaikan. Nah, yang rugi siapa? Ya kalian sendiri, ya. Ya. Jadi pada saat ada tugas, selesaikan satu. Ada tugas satu, selesaikan. Ada tugas satu lagi, selesaikan. Iya. Langsung dikumpulkan ke Bapak Ibu. Jadi kalian tidak ada tanggungan tugas. Yang keempat, lakukan sekarang, jangan banyak alasan. Oh Bu, saya masih capek. Oh Bu, saya harus ke sana. Jangan terlalu banyak alasan, ya. Orang tidak sukses suka kan banyak alasan. Ya. Bapak Ibu guru ndak butuh alasanmu sing sewu iku, ya. Bapak Ibu guru butuh buktinya kalian mengerjakan tugas. Alasan wis kakean alasan, wis Bu Sasih warak sama alasan-alasan dari siswa-siswa, ya. Jadi jangan banyak alasan, ya. Kemudian, ya, di satu kelas pasti ada anak yang sangat pintar sekali. Wah, itu idolanya. Kemudian ada juga anak yang kurang pintar. Bisa tidak mau bilang bodoh, kurang pintar. Nah, jangan insecure lah. Insecure itu apa? Sekarang yang paling lagi tren kata-kata insecure, ya. Jangan insecure dengan teman yang lebih pintar. Kalian pengen pintar juga, pengen seperti mereka, ya. Ya harus kerja keras, ya. Jangan karena dengan ongkang-ongkang terus kalian bisa lebih pintar, ya enggak. Anak teman-temanmu yang pintar itu sudah berjalan di depan kalian dahulu. Jadi kalau kalian tidur, temanmu yang lebih pintar itu baca buku, ya. Kalau kalian nongkrong, teman-temanmu yang pintar itu ngerjakan tugas. Kalau kamu main naik gunung, teman-temanmu yang pintar itu nulis, jadi mereview pelajaran apa yang telah didapatkan. Jadi seperti itu. Kalau kalian pengen seperti mereka, pintar, ya, pintar, jadi bisa memilih mendapatkan nilai yang bagus, lakukan 7M ini, ya. 7 saja, tidak banyak-banyak, 7 saja, ya. Dan ini harus istiqomah dilakukan. Meskipun 7 kamu tidak istiqomah ya sama saja, akan berat, ya. Hanya 7, tapi kalau istiqomah dilakukan, insya Allah akan bisa, ya. Yang nomor 1, membaca. Memang membaca itu penting. Membaca jendela dunia, buku jendela dunia, ya. Jangan bilang, Bu, kalau saya buka buku itu ngantuk, ya. Ya gimana kamu, ya. Membaca, pertama jangan baca-baca yang berat dulu. Aku baca buku kimia padahal tidak paham. Yang enteng-enteng dulu, yang ringan-ringan dulu, ya. Apa, baca novel detektif Conan, kan fresh. Tapi kan kita sudah terbiasa dengan membaca, kemudian juga terbiasa memahami jalan cerita, ya. Baru nanti naik lagi tingkatannya, habis dari detektif Conan apa lagi, kemudian naik lagi sampai akhirnya buku pelajaran kalian sudah merasa enjoy untuk membaca, ya. Sudah tidak ngantuk lagi, hilang sudah setan ngantuknya, ya. Kemudian yang kedua, menulis. Jadi setelah kalian membaca,
Kalian tulis apa yang kalian pahami, ya. Kalian tulis saja, nggak usah takut salah, pokoknya kalian tulis saja sesuai pemahaman kalian. Begitu juga pada saat Bapak Ibu guru menerangkan, sudah kalian dengarkan, kalian resapi, setelah itu kalian tulis sesuai dengan pemahaman kalian, ya. Baru nanti kalau misalkan sudah mentok, opo yo iki mau kok saya tidak paham, WA Bapak Ibu guru, kembali lagi WA Bapak Ibu guru untuk bertanya materi tersebut, ya. Yang jelas baca nulis. Loh, TK kan ada tulisan pelajaran baca tulis, ya itu sudah pelajaran dasar baca tulis. Jangan sampai kalian malas untuk baca sama nulis, ya. Itu pelajaran paling dasar membaca dan menulis, ya. Kemudian yang nomor 3, membuat peta pikiran. Nah, pikirannya dipetakan, ya. Jadi apa yang kalian pahami, yang kalian cerna, jadi dibuat berupa sesuai dengan apa yang kamu pahami. Kalau misalkan saya pahamnya itu Bu berupa tulisan panjang. Nah, saya pahamnya Bu kalau saya menulis pakai pulpen warna-warni. Saya pahamnya Bu pakai ada pohon-pohonnya. Nah, seperti itu. Jadi mirip peta konsep, ya. Jadi apa yang kalian pahami, terus bagaimana kalian bisa memahami dalam berupa tulisan, konsep, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjelaskan. Jadi setelah kalian membuat peta konsep, bisa menulis, kalian harus bisa menjelaskan, ya. Jadi biar ilmu kalian itu berkembang. Nggak usah malu, ayo tak terangno, iki mau Bu guru nerangno ini. Ini tadi fisika pelajarannya ini. Kalian terangkan, ya. Jadi biar pelajaran kalian itu merasuk beneran. Nanti kalau misalkan, keminter iki, cek nih Mas, aku cek nih paham. Nah, nggak usah malu dengan teman-temannya dengan bilang, keminter ya, nggak usah malu. Kalian harus bisa menjelaskan, walaupun dengan bahasa sederhana, ya. Jadi biar itu ilmumu itu merasuk, ya. Jadi kalau kalian sudah bisa menjelaskan, nah itu sudah bisa, ya. Kemudian yang kelima, menanyakan. Jangan malu bertanya. Nah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, ya. Kalau kalian tidak paham, tidak bertanya, malu saya Bu, nanti tidak dijawab. Sampai kapanpun kamu tidak akan paham. Nanti pada saat ulangan karena tidak paham, ya dapat 25. Jadi jangan malu bertanya. Apapun yang tidak paham, silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu guru mapel, ya. Bapak Ibu guru mapel akan sangat-sangat senang apabila siswanya aktif bertanya. Kalau siswanya tidak aktif bertanya, ya dianggap paham semua. Tapi beda. Kalau misalkan ada yang tidak paham, Bu, saya tidak paham ini Pak, saya tidak paham ini. Berarti, saya menjelaskannya harus di sini. Saya harus mengulanginya harus di sini. Bapak Ibu guru akan paham, ya. Sama, meskipun Bu Sasi dan Bapak Ibu guru BK tidak masuk kelas, ya, tidak paham dengan kondisi kalian. Kalau kalian misalkan ada masalah dengan orang rumah, masalah dengan teman, Bu saya judek tahu-tahunya nilainya langsung jelek. Nah, BK kan tidak paham ada masalah apa. Jadi kalau ada apa-apa, silakan berbagi pikiran, bertukar pikiran, ya. Jangan jadi anak yang tidak ditotok, tidak muni. Nah, seperti itu, ya. Jadi harus bisa komunikatif, ya. Harus bisa berkomunikasi dengan lingkungannya, ya. Kemudian yang keenam, mencoba hal baru. Nah, ini harus punya keberanian mencoba hal baru, ya. Seperti sekarang di SMA sudah pembelajarannya tidak sama dengan di SMP, ya. Kalian harus siap dengan sesuatu yang baru itu, dengan pelajaran yang baru, dengan Bapak Ibu yang guru yang baru, dengan tata tertib yang baru, ya. Jadi kalian harus siap seperti itu. Jangan terkungkung dengan masa lalu. Aku dengan SMP kayak jangan seperti itu. Kamu sekarang dihadapkan di SMA, berarti apapun yang di SMA harus dilakukan dan dihadapi. Kemudian yang nomor 7, membiasakan, ya.
Jadi apapun itu harus dibiasakan, membaca, menulis itu harus dibiasakan, ya. Membaca, menulis, membuat peta pikiran, menjelaskan, menanyakan itu harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan ya sudah hilang sudah, ya. Sama kalau mau hafalan lagu, lagunya siapa yang paling sering? Tidak diulang-ulang kan kalian juga tidak bisa hafal seperti itu, ya. Jadi harus dibiasakan. Nah, ini bagi kalian biar ada semangatnya. Nah, biar ada gregetnya kalian belajar. Orang tua kalian itu, apalagi ibu mengandung kalian 9 bulan taruhannya nyawa. Ya. Jadi, mohon maaf kalau misalkan ada siswa yang ke ibunya, apalagi ke ibunya pada saat misalkan Bu Sasi panggil terus ke ibunya sampai melawan, Bu Sasi itu paling marah ke siswa tersebut, ya, karena dia belum tahu pengorbanan seorang ibu. Pada saat hamil sudah susah, melahirkan juga seperti itu, tapi pada saat sudah besar beraninya melawan, ya, bisanya menuntut, Bu aku tumbasno iki, Bu aku tumbasno iki, pokok kudu ono seperti itu. Nah, Bu Sasi paling tidak suka seperti itu, ya. Juga sama kalau ke ayahnya seperti itu, ya. Orang tua tidak pernah malas mencari nafkah dan merawat kamu, ya. Jadi orang tuamu itu loh, dari pagi, siang, sore, malam, kamu sakit pun kadang ibu itu tidak bisa tidur, ya. Kamu itu loh tinggal membalas beliau dengan belajar dan rajin sekolah. Loh, ndak usah kerja panas-panas. Kalian loh cukup sekolah, mandi pagi, berangkat sekolah, dapat uang saku loh. Di sekolah enak, ketemu teman-teman, hahaha. Hanya seperti itu saja. Ya, nanti pada saat ada ulangan ya belajar bareng sama teman. Nah, tinggal seperti itu saja. Ya. Sebenarnya tidak susah. Orang tua itu hanya minta kamu belajar, nak, rajin sekolah, nak, urusan biaya biar ayah sama ibu, urusan di rumah biar ayah sama ibu. Kalian tidak perlu sudah ngurusi, ya. Tugas kalian hanya belajar dan rajin sekolah, itu saja, ya. Dicamkan itu, ya. Jadi tugas kalian ingin membalas orang tua yang paling sederhana saja, tidak usah muluk-muluk Bu Sasi, ya, harus hafal 30 juz sehingga membuat orang tuanya masuk surga dianugerahi mahkota. Sudah, itu sudah muluk sekali. Yang paling kecil saja, pokoknya kalian belajar dan sekolah. Syukur-syukur kalau kalian sudah bisa hafal 30 juz, itu alhamdulillah sekali. Bu Sasi tak angkuli jempol, dua kurang, nanti Bu Sasi pinjem jempolnya siapa, gitu ya. Kemudian Tuhan Allah menciptakan otak dengan begitu canggih dan detail, ya. Allah itu menciptakan manusia itu sangat-sangat sempurna, ya. Orang cacat pun pasti ada kesempurnaan. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan tidak sempurna, itu tidak ada, ya. Tinggal tergantung kita mau memaksimalkan atau tidak, ya. Orang cacat, mohon maaf ya, bukan Bu Sasi mauan, bukan. Orang cacat, orang bisu, orang tidak bisa melihat, insya Allah pasti ada sisi positifnya. Insya Allah itu pasti sudah ada hal baik yang diberikan Allah pada mereka, ya. Jadi Allah itu menciptakan otak, menciptakan manusia itu tidak sekedarnya, ya, pasti itu ada apa? Ada hal positifnya. Nah, sama ketetapan yang diberikan Allah kepada kita juga pasti ada sesuatu yang positif. Kemudian jangan bilang aku capek gagal melulu. Nah, jangan bilang seperti itu. Kalau kalian sudah bilang seperti itu, kegagalan ada apa ya? Kalian sudah ngelokro, aku ngono ndak iso. Pikiran adalah apa? Doa. Kalau kamu sudah bilang tidak bisa, ya tidak bisa beneran. Tapi beda, aku akan berusaha. Loh, kegagalan adalah bagian dan proses dari kesuksesan. Belajar dari kegagalan. Loh, bukan Bu Sasi nih yang ngomong, tapi orang pinter loh, orang yang lebih pinter. Ya,
Kegagalan adalah bagian dan proses dari kesuksesan. Makanya jangan bilang, wah aku enggak bisa. Ya enggak bisa beneran kan. Tapi misalkan, kok masih enggak bisa ya? Oh, saya akan belajar lagi. Kok masih gagal? Oh, saya akan berusaha lagi. Insya Allah sudah. Usahamu akan dicatat tersendiri oleh Allah. Suatu saat pasti akan sukses. Ya. Kemudian, nah ini biasanya anak-anak, nah biasanya kimia ini, nah Bu Sasi akan menjurus kimia. Kok susah banget sih? Nah, saya enggak bisa. Ya jelas kamu masih sekolah, masih belajar, ya jelas enggak bisa. Kecuali kalau kamu profesor aja masih belajar, ya. Jangan beranggapan sesuatu itu sulit sebelum kamu mencoba. Jangan beranggapan sesuatu itu sulit kalau kamu belum belajar. Belajar dulu, usaha dulu sampai mentok. Ya, jangan terlalu mudah bilang susah, jangan terlalu mudah bilang aku ndak iso. Ya, itu adalah doa. Berpikir yang baik-baik, berbicara yang baik-baik. Nah, ini self reminder. Wow, bahasa Inggris Bu Sasi. Ini pengingat untuk kita sendiri ya. Ya. Jadi tolong ini diingat-ingat dan dicatat. Nah, ya, Bu Sasi juga masih sering seperti ini. Kalau belajar jangan buka HP terus. Wah, kalau sudah belajar buka HP, buka Instagram, buka YouTube, ya sudah lupa sudah tugas-tugasnya. Ya, apalagi TikTokan. Nah, sudah hilang. Fisikanya hilang, kimianya hilang. Jadi kalau belajar tutup HP-nya dulu. Kalau misalkan butuh HP, butuh yang buka yang penting-penting. TikTok tutup dulu, Instagram tutup dulu, ya. Yang penting-penting yang yang menunjang belajarmu, ya. Kemudian kalau kamu kayak gini terus gimana majunya? Ya, kalau kamu bermalas-malasan, kapan mau maju? Kapan mau sukses? Ya, iso-iso ya stagnan, diam di tempat. Yang lainnya lari, kamu diam di tempat. Koncoku sudah teman saya sampai sana, kamu tapi diam di tempat. Ya kamu memang enggak usaha. Ya, kembali lagi Allah akan merubah seseorang kalau dia berusaha. Tapi kalau kamu tidak berusaha ya tidak akan dirubah. Ya kamu tetap diam situ. Ya. Sekali kamu malas, temanmu selangkah akan berprogres, akan maju di luar sana. Ya. Kamu akan ditinggalkan. Sekali kamu malas, kamu akan ditinggalkan temanmu. Ya, temanmu tidak akan menunggu kamu. Ya. Ini bisa sih minta tolong direnungkan apa yang bisa sih sampaikan dari awal sampai akhir ini tadi. Apa yang sudah kalian dapat? Ya. Satu kata untuk hari ini apa? Saya harus sukses. Nah, ya, jadi apa yang kalian resapi, apa yang kalian ambil dari yang Bu Sasi sampaikan dari materi ini apa? Ya, kalian resapi. Nanti Bu Sasi akan membagikan Google Form. Bu Sasi minta kalian menuliskan kata-kata kalian sendiri, ya. Bu Sasi minta kata-kata kalian sendiri, bukan mengambil dari mana-mana, bukan saya kutip dari Terelie, enggak mau. Terelie terlalu tinggi bahasanya. Saya ngambil dari Khalil Gibran. Saya Bu Sasi enggak mau. Yang sederhana, yang mengena ke diri kalian sendiri untuk membangun belajar kalian, bagaimana kalian bisa sukses. Ya. Sepakat ya? Nanti Bu Sasi bagikan Google Form-nya. Kalian isi, Bu Sasi tunggu nanti. Ya, nanti Bu Sasi lihat, Bu Sasi pantau. Bener enggak ini? Bener enggak ini? Ya, siapa tahu nanti juga dari kata-kata motivasi kalian akan mengena ke Bu Sasi. Akan bisa menjadikan pelajaran juga buat Bu Sasi. Ya, oke. Untuk materi kita tentang motivasi belajar, Bu Sasi kira cukup sekian. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata Bu Sasi yang menyinggung kalian ataupun kurang berkenan, ataupun mungkin penyampaian Bu Sasi terlalu cepat atau gimana. Kalau misalkan terlalu cepat, wah Bu, saya pengen ngobrol, silakan kalian datang ke ruang BK.
kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di ruang BK. Satu yang harus kalian camkan, ruang BK bukan kantor polisi. Nah, biasanya kan BK aku, polisi sekolah ada guru BK langsung mengkeret semua. Enggak, jangan seperti itu ya. Jangan anggap Bu Sasi, Pak Udin, Bu Manila, Bu Sri itu sebagai hantu, sebagai polisi yang ditakuti. Jangan ya. Anggap kami sebagai orang tua kalian, anggap kami sebagai teman curhat kalian, yang kalian bisa nyaman dengan kami ya. Insya Allah kalau kalian baik-baik saja di sekolah maupun di luar sekolah, tetap dengan kesopan santunan kalian, tetap dengan kerendahan hati kalian dan kesantunan kalian, insya Allah kami juga akan memberikan pelayanan yang sangat-sangat bagus ya. Kami tunggu di ruang BK. Silakan datang dengan sukarela tanpa kami panggil ya, karena kalau sudah kami panggil itu berarti ada tanda kutip sesuatu. Jadi Bu Sasi akan lebih senang kalau kalian datang ke ruang BK itu tanpa kami panggil ya. Baik, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada sesuatu bisa disampaikan melalui kakak OSIS ataupun bisa langsung WA ke Bu Sasi ya. Nanti di grup MPLS ada Bu Sasi masuk ke situ ya, bisa kalian cari, ada Bu Sasi. Misalkan, Bu saya enggak paham, Bu saya mau ini, Bu saya mau ini, silakan sudah. Insya Allah nanti kalau Bu Sasi bisa bantu ya Bu Sasi bantu ya. Semoga apa yang Bu Sasi sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, buat masa depan kalian. Karena ini Bu Sasi ingin kalian sukses. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang baik juga jangan diambil, ambil baiknya saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap semangat sehat, jaga kesehatan, tetap patuhi prokes ya. Sementara ndak usah keluyuran, ndak usah nongkrong dulu ya, di rumah saja. Sayangi tubuh kalian, sayangi kesehatan kalian, sayangi keluarga kalian ya. Kita bertemu nanti pada saat tatap muka ya. Bu Sasi sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kalian ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.